Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat. Nah, anak-anak, pada kali ini kita akan belajar IPA dengan materi klasifikasi materi subtopik larutan asam, basa, dan garam. Anak-anak, kita tetap membahas kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Jadi kita belum berpindah ke KD yang lain. Masih seperti pertemuan yang lalu, KD 3.3 dan 4.3. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, jadi setelah nanti kalian mempelajari topik ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian campuran, kemudian kalian bisa membedakan campuran homogen dan campuran heterogen, kemudian yang ketiga kalian bisa mengidentifikasi larutan asam, basa, dan garam. Yang keempat, kalian mampu menyelidiki perbedaan larutan asam, basa, dan garam. Dan berikutnya yang kelima, diharapkan kalian nanti mampu membuat laporan hasil penyelidikan perbedaan asam, basa, dan garam. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari bahwa materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Kemudian berikutnya ini yang akan kita pelajari kali ini, yakni campuran. Nah, apa campuran itu? Anak-anak, campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Maksudnya bagaimana? Misalnya, kita mempunyai gula yang kita larutkan dalam air. Ya, maka yang kita buat tadi adalah campuran antara air dan gula, kita sebut campuran air gula. Nah, jadi zat yang tercampur adalah air dan gula. Air itu senyawa H2O dan gula juga senyawa C6H12O6. Nah, air gula yang kita buat tadi itu masih mempunyai sifat air. Nah, dan masih mempunyai sifat gula, tentu rasanya akan manis. Nah, itu maksudnya masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, kemudian berikutnya penyusun campuran. Campuran itu ya tersusun oleh ada satu yang tersusun oleh senyawa dan senyawa. Kemudian ada campuran yang tersusun oleh unsur dan unsur. Dan ada juga campuran antara senyawa dan unsur. Nah, kemudian pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari bahwa campuran itu bisa dibedakan menjadi dua atau dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi dua, yakni campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen disebut juga larutan. Campuran ini adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang terlarut di dalamnya. Zat yang terlarut dan pelarut tidak bisa dibedakan. Kenapa? Karena ukuran partikelnya sangat kecil, yakni kurang dari 1 nanometer. Pada percobaan yang kalian lakukan pada pertemuan yang lalu, yakni yang termasuk dalam campuran homogen atau larutan, yaitu air gula dan air garam. Di mana setelah kita melarutkan gula ke dalam air, kita tidak bisa membedakan mana gulanya, mana nggak ada. Tetapi gulanya masih ada, sifatnya masih ada. Kemudian kita mencampurkan garam dengan air atau melarutkan garam dalam air, maka kita tidak bisa melihat lagi mana garamnya. Tapi garamnya tidak hilang anak-anak, terbukti dengan bahwa rasanya masih asin. Nah, itu maksudnya. Nah, yang kedua adalah campuran heterogen.
Nah, campuran heterogen itu adalah campuran yang dapat dibedakan antara zat-zat yang terlarut di dalamnya. Contohnya pada percobaan yang kalian buat kemarin adalah air kopi dan air yang dicampur minyak. Ketika kita mencampurkan air dengan serbuk kopi atau bubuk kopi, maka kita akan tetap bisa melihat butiran-butiran dari kopi. Nah, kemudian ketika kita mencampurkan minyak dengan air, maka minyak akan tetap bisa terlihat. Nah, biasanya kan minyaknya akan berada di atas air. Nah, berarti itu adalah campuran heterogen. Nah, baik anak-anak. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang campuran homogen atau larutan atau campuran serba sama. Nah, larutan itu diklasifikasikan atau dikelompokkan lagi menjadi 3, ya berdasarkan sifat-sifatnya, yaitu larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Nah, anak-anak, untuk membedakan larutan asam, basa, dan garam, nanti kalian simak percobaan yang akan saya lakukan. Nah, percobaan ini bertujuan untuk 1, mengelompokkan larutan ke dalam larutan asam, basa, dan garam. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri larutan asam, basa, dan garam. Nah, jadi percobaan itu nanti tujuannya ada 2 tersebut. Nah, berikutnya alat yang dibutuhkan adalah air, jeruk, asam cuka, deterjen, garam dapur, soda kue, kertas lakmus merah dan lakmus biru, gelas, serta sendok atau pengaduk. Kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan, yang pertama kita akan membuat air perasan jeruk, larutan cuka, larutan deterjen, larutan garam dapur, dan larutan soda kue dalam gelas yang berbeda. Kemudian langkah yang kedua, kita menguji semua larutan dengan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Anak-anak, apa itu kertas lakmus merah dan lakmus biru? Kertas lakmus merah dan lakmus biru itu adalah suatu kertas yang bisa digunakan untuk mengindikasi atau mengidentifikasi larutan itu termasuk larutan asam, basa, atau garam. Karena dia memberikan reaksi yang berbeda ketika berada di dalam larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Nah, kertas lakmus itu ya nanti akan kalian silakan nanti memperhatikan dalam video percobaan nanti. Nah, anak-anak, jadi kertas lakmus ini disebut juga dengan indikator asam, basa, dan garam. Nah, kemudian yang ketiga, jadi setelah diuji, silakan kalian amati dan kalian catat warna kertas lakmus sebelum dan sesudah dicelupkan pada atau dalam masing-masing larutan. Nah, kertas lakmus ini akan memberikan reaksi yang berbeda pada larutan asam, basa, dan garam. Kemudian yang terakhir, setelah kalian mengamati dan mencatat warna kertas lakmus, masukkan hasil yang kalian dapat ke dalam tabel seperti berikut. Nah, ini tabel hasil pengamatan, ya. Nanti kalian silakan mengisi. Jadi setelah melihat, mencermati video yang akan saya siapkan, silakan kalian mengisi tabel berikut. Nah, tabel di bawah ini ya, itu kamu perhatikan ya. Nanti kalian tulis apa warna lakmus setelah dicelup pada masing-masing larutan ya. Bagaimana warna lakmus tersebut?
Lakmus ada dua, lakmus merah dan lakmus biru. Jadi misalnya lakmus merah dimasukkan ke dalam air jeruk, nanti warnanya akan menjadi bagaimana setelah dicelupkan. Kemudian lakmus biru juga demikian. Nanti setelah dicelupkan air jeruk akan berwarna apa? Silakan kalian amati dan kalian tuliskan dalam tabel ini. Nah, dari dua kertas lakmus tadi, dari kertas lakmus merah dan lakmus biru, kalian tentukan jenis larutannya. Jadi air jeruk nanti apakah dia termasuk larutan asam, larutan basa, atau larutan garam. Demikian seterusnya. Nah, kemudian setelah itu, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Dari nomor 1 sampai 3, ya, silakan kalian jawab dalam buku tulis kalian masing-masing. Kemudian setelah itu, setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, silakan kalian membuat laporan percobaan. Nah, anak-anak, laporan percobaan ini silakan kamu tulis dalam buku tulis kalian masing-masing, ya, dengan susunan sebagai berikut. Yang paling atas itu adalah judul. Ya, judulnya apa? Ya, judulnya seperti tadi bahwa membedakan larutan asam, basa, dan garam. Kemudian tujuan percobaannya apa? Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tujuan percobaan ini adalah untuk mengelompokkan larutan ke dalam larutan asam, basa, atau garam. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi ciri-ciri dari larutan asam, basa, dan garam. Adapun alat dan bahan yang berikutnya, nomor ketiga yang harus kamu tuliskan pada laporan adalah alat dan bahan. Nah, alat dan bahan tadi sudah ada dalam slide sebelumnya. Nah, silakan kalian tulis alat dan bahannya seperti tadi. Kemudian cara kerjanya juga silakan kalian tulis dari cara kerja yang tadi sudah saya sampaikan. Tetapi perlu kalian perhatikan bahwa cara kerja yang nanti kalian tulis, ya, itu tidak boleh sama persis dengan yang tadi. Ya, kalian menggantinya, perhatikan yang harus kalian ganti dalam laporan kalian bahwa nanti cara kerja di dalam laporan kalian tidak boleh dalam bentuk kalimat perintah. Jadi misalnya tadi ada kata-kata larutkan, maka nanti di laporan kalian ditulis dengan dilarutkan. Karena apa? Karena larutkan itu berarti perintah. Tapi kalau dilarutkan itu bukan kalimat perintah. Jadi di dalam laporan tidak boleh ada kalimat perintah. Nah, berikutnya yang kelima adalah hasil pengamatan. Nah, untuk hasil pengamatan silakan kalian tulis. Kalian salin kembali tabel yang sudah kalian isi dengan hasil pengamatan kalian masing-masing. Maksud saya melihat percobaan saya. Jadi hasil pengamatannya nanti adalah kalian mengamati percobaan yang saya lakukan dan menuliskan ke dalam tabel kalian masing-masing. Nah, jadi ditulis di dalam buku tulis kalian. Nah, kemudian yang keenam, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah berupa jawaban dari pertanyaan tadi. Yang nomor 1 sampai 3 tadi. Itu adalah kesimpulan dari percobaan ini. Nah, anak-anak, demikian penjelasan kali ini. Silakan nanti kalian cermati video yang berupa percobaan yang akan saya lakukan. Kalian amati hasilnya, kemudian kalian tulis hasil pengamatan dari video tersebut. Kalian tuliskan dalam buku tulis kalian masing-masing. Kalian isi tabel, kalian jawab
pertanyaan yang ada, kemudian berikutnya kalian membuat laporan percobaan. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya pada saya lewat grup WA atau secara pribadi. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bisa memperjelas dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.